Dia orang mana ini? Orang mana? Subang, Subangna mana Subangna? Gang Tengah. Orang kota. Iya, orang ini kota. Ceritanya orang kota jadi kuli maco kumaha? Nah, apa di dia boga sawah. Di mana? Tadinya sawah baru di Songom, Songom sawah saha ngaranna? Sawah ti saha? Ti nini no. Warisan. Sana senang meser ke dagang di pasar gitu. Ku ti nini no boga sawah. Ya. Di Songom boga. Boga. Di sawah baru boga. Boga. Keur dagang di pasar meuli ti nini no. Nini no Mang Samin lain. Tanya Bang Samin. Oh itu atuh ieuna incuna. Itu incuna nya. Ieu lurah teh incuna teh kawin ka lurah incu nini no teh. Oh. Waduh, iya geus anggeus kan dia di rumah. Adi acan. Teu acan udah lega kene. Oh, pade kade. Ini kita hari ini selain nyiapin sawah untuk ditanamin padi, kita juga beberapa titik sih ini kecil-kecil. Areal kebun ya kan yang ada pohon durennya kita bersihkan dan akan kita tanamin padi. Oh iya. Ngaranna pare naon? Pare huma. Kita lagi siapin nih. Ya sampai diisukan anggeus sebenarnya. Nya un seueur rencang mah ngoreda mah anggeus ngan. Tadi sabaraha urang gawena? Aya 15 mah. 15 urang ya. Akan kita bereskan. Jadi bukan hanya bicara tentang ketahanan pangan, tapi melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Tidak boleh ada tanah kosong di saat hujan seperti ini dibiarkan menganggur, harus diisi. Sehingga hidup itu perlu konsistensi. Saya konsistennya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup, itu yang saya suka. Arsitektur tradisional itu yang saya suka. Lingkungan pola-pola hidup pedesaan itu yang saya suka, karena ciri khas politisi itu punya ideologi, punya visi, punya konsistensi. Tidak pagi A, sore B. Nah, ini saya boleh bercerita. Kalau dulu di zaman Orde Lama ya, partai itu dulu dibangun dalam kerangka berpikir ideologis. Jadi orang bikin partai punya cita-cita. Partai yang berbasis Islam waktu itu punya cita-cita mendirikan negara Islam. Partai yang berbasis komunis punya cita-cita mendirikan negara komunis. Partai nasionalis punya cita-cita untuk membangun negara yang berdasarkan nasionalisme. Sehingga pada zaman itu konflik berpikir itu sangat terbuka. Komunis berkonflik dengan Masumi, kemudian ada kelompok nasionalis juga berkonflik juga pemikirannya dengan kelompok Islam, berkonflik pikiran. Jadi konflik pikiran tuh boleh, yang tidak boleh itu konflik fisik. Tetapi mereka itu di luar gedung, di luar ruang-ruang berdebat, mereka bersahabat, saling bonceng, sepeda, jalan bareng, merokok bareng itu. Tetapi mereka memiliki konsistensi tentang pikiran dan gagasan bangsa dalam perspektif berpikirnya. Nah, di zaman Orde Baru masih ada 3 kan, ada yang haluan Islam, ada nasionalis, ada kekaryaan, PDI, P3, Golkar waktu itu. Konflik berpikir ideologisnya juga masih ada relatif kuat. Kemudian setelah abad reformasi, seluruh konflik berpikir politik itu akhirnya berakhir. Nah, apa sih yang terjadi pada saat ini? Yang terjadi pada saat ini adalah konflik kepentingan. Orang ribut kalau beda kepentingan. Kalau kepentingannya sama, diem. Nah, ini ada yang menarik sekarang ini nih. Wah, apa ngaran saha? Pak UU. Pak UU. Macul. Sehari berapa kuli? Hah? Kuli macul seberapa sepoe? 150. 150. Nih kata dia kan. Jadi kuli nyangkul di tempat saya sehari 150. Yang kuli nyangkul itu setara dengan tukang temo. Bener tuh?
Nah. Capek semua pakai tenaga. Ya kan? Itu tapi saya, kalau yang lain berat, kalau masyarakat biasa. Nanti biaya produksinya tidak seimbang dengan hasil produksinya. Nyangkul konsisten tuh, isuk-isuk sedar. Ini sehari lagi selesai ya. Harus rentang mah selesai. Besok kalau 15 orang selesai. Selesai. Ini tinggal dipacul kan? tinggal dipacul. Nah, kalau sekarang itu agak aneh. Gini, agak aneh. Misalnya cerita tentang hari ini. Ada calon presiden yang dianggap melanjutkan pembangunan sekarang, kemudian dianggap lagi akan melakukan perubahan-perubahan. Ada lagi yang dulu melanjutkan, sekarang perubahan. Ada juga yang begitu. Nah, kan dalam waktu cepat bisa berubah. Tetapi yang paling menarik adalah yang mengusung isu berubah sekarang atau berubahnya dari dulu. Menurut saya landasan basis terminologis ideologisnya juga susah, karena kan partai pengusungnya itu sama-sama duduk di pemerintahan gitu loh. Jadi sama-sama duduk di pemerintahan, kemudian menjabat, memberikan kontribusi terhadap baik dan buruknya kepemimpinan Pak Jokowi sekarang. Karena kepemimpinan Pak Jokowi itu kan puncaknya yang bekerja penyapan pada level teknis, menteri, para dirjen, para direktur, terus sampai ke bawahnya. Itu yang melakukan kinerja-kinerja untuk kepentingan pembangunan yang pada akhirnya bermuara pada presiden. Nah, yang paling lucu sekarang ini, lucu banget menurut saya, ya kan? Lucu lah, tapi lebih lucu ini lihat sapi gitu kan. Lucu banget. Nah, lucu bangetnya apa sih? Kadio mang, bantuan marapan sapi. Kadio. Wah, tenang. Gaji handai na guys seberapa gawe yang gajian can. Ini makan nih. Yang lucunya adalah begini. Ada salah satu kandidat calon wakil presiden yang mengatakan lagi enak-enak di Jakarta disuruh pergi ke hutan. Lagi enak-enak di Jakarta disuruh pindah ke hutan. Artinya apa? Lagi enak-enak ibu kotanya Jakarta disuruh pindah ke IKN. Menurut saya kalau ucapan itu disampaikan oleh seorang oposisi nggak ada problem gitu loh. Kalau oposisi kan harus berbeda dengan yang memerintah, gitu kan? Oposisi itu tugasnya mengkritisi yang memerintah. Kalau yang memerintah kebijakannya A, oposisi B, ya itu wajar. Oposisi ya harus begitu, karena tugas oposisi itu adalah mengkritisi pemerintah. Dia digaji untuk mengkritisi pemerintah. Nah, tetapi yang menjadi problem adalah bahwa kepindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu, kan, ibu kota Nusantara, itu kan diputuskan berdasarkan undang-undang. Dan pimpinan partai yang sekarang menjadi calon wakil presiden itu kan menyetujui pindahnya ibu kota negara dengan lahirnya undang-undang baru. Nah, kemudian dari sisi kapasitas kan pimpinan di DPR. Yang menjadi concern kita adalah ngomong seperti itu tuh bagus. Kapan? Dulu waktu dibahas undang-undang. Interupsi seperti itu bagus. Kapan? Dulu waktu disahkannya undang-undang, gitu kan. Kalau waktu itu kalah voting ya bila perlu walk out, gitu loh. Itu bagus dilakukan oleh oposisi kalau dilakukan saat itu. Tetapi dilakukan saat ini yang menyatakan bahwa ketidaksetujuan terhadap dari Jakarta pindah ke ibu kota Nusantara dilakukan saat ini yang menjadi aneh. Artinya anehnya adalah bahwa pernyataannya bukan didasarkan pada latar belakang berpikir akademis original, tetapi pernyataannya murni didasarkan pada kepentingan politik hari ini.
Itu problemnya. Kenapa kepentingan politik hari ini? Karena Pak Jokowi hari ini identik dengan Pak Prabowo dan Gibran. Itu problemnya, dia tidak mendapat identik itu sehingga harus berusaha melakukan oposisi terhadap kebijakan Pak Jokowi. Kan aneh, tetapi dalam posisi berusaha untuk oposisi kan menterinya saudaranya. Menterinya kan kader partainya di dalamnya. Ya gimana coba memilahnya? Nah dari sini saya menyampaikan kepada masyarakat. Saya yakin masyarakat bisa melihat sisi kecerdasan dalam berpolitik, sisi ideologi dalam berpolitik, dan sisi etika dalam berpolitik. Sehingga berulang-ulang saya dimanapun menyampaikan, menyampaikan bahwa pada tingkat kehidupan masyarakat hari ini jujur pilpres itu adem-adem aja. Nyamangnya naik presiden santai we nya. Ya, santai. Santai? Ya. Sugan amang jadi riweuh. Oh, nya. Jadi riweuh teu? Henteu. Jadi pusing teu? Henteu. Jadi bingung teu? Henteu. Jadi emosi teu? Henteu. Enggak. Masyarakat mah rileks aja, yang nanam padi, anu macul emangnya, nu ngarit. Yang sibuk mah elit aja. Sehingga ini pesan bagi semua, bagi kalangan, bagi semua, jangan semuanya terbawa emosi oleh gaya elit yang seolah-olah berkonflik. Jangan loh. Kenapa? Begitu Anda terbawa elit seolah-olah Anda berkonflik, kemudian Anda berkonflik dengan yang lain gara-gara beda pilihan pilpres. Ingat loh, elit itu beres pilpres pasti walaupun kalah ada yang ikut bergabung sama pemerintah. Akur lagi dia, dapat jatah menteri lagi. Itu elit loh. Masyarakat gabung sama siapa? Sama tetangga udah tengkar, sama saudara udah tengkar. Ayo dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Makanya kenapa saya katakan hari ini tidak mesti masyarakat terbawa dalam konflik elit? Karena elit hari ini tidak ada pergulatan ideologis. Yang ada adalah pergulatan kepentingan berdasarkan kepentingan partainya dan didasarkan pada kepentingan dirinya. Sehingga masyarakat mah sekarang mah ya kita fokus aja nanam padi, nyamongnya. Macul, abang macul tadi di itu. Macul di itu kan? Nyeun jalan perhenti ka sawah kan? Incu bere dahar tapi ka gemoy sugan mau. Nih kayak ini nih, gemoy nih. Oh, gemoy. Nah, terus ada yang lucu lagi. Apa yang lucunya bahwa misalnya ada yang berikan pernyataan Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian ditanggapi lagi nih oleh cawapres yang satu ini. Nanggapinnya gimana? Sekarang baru semua orang menyadari. Lah gimana? Seorang menyadari gimana? Anda menyadari Indonesia dianggap tidak baik-baik aja, dipimpin oleh Pak Jokowi, yang menterinya itu ada yang saudara kandungnya, ada yang kader partainya. Gimana? Jadi kalau dianggap ketidakbaik-baikannya, berarti ketidakbaik-baikannya itu juga tercipta oleh kinerja dari kader partainya sendiri, dari saudaranya sendiri. Gimana? Ya kan, karena kolektif kalau sudah bekerja itu pada akhirnya muaranya di presiden. Tidak baik-baik aja menurut siapa? Menurut mereka yang ingin melakukan pergantian kekuasaan. Kalau menurut warga bagaimana? Menurut warga mah ya biasa saja. Kalau menurut warga mah ya rilek-rilek aja, nggak ada problem. Apa nyamangnya? Ya. Amang kebagian beas dan 10 kilo. Masuk Kebagian. Itu bantuan kerawanan pangan menang. Anu 10 kilo menang tuh? Menang 10 kilo. Oh, yang penting itu bantuan yang 10 kilonya nanti ditaikin jadi 20 kilo. Bener tuh, Mang?
Bila perlu ditambah daging sama telur. Atau bila perlu kirim duitnya aja katanya. Bener tuh? Mudah-mudahan aja nanti di bulan Januari pemerintah mengucurkan bantuan lagi dalam bentuk tunai. Biar Amang ini ada subsidinya. Tapi jangan lalawora, ini si Amang kalau digabungin sebulan pas setengah juta. Sama dengan UMK itu. Sama dengan UMK ya? Sama dengan UMK, ulah dianggap ini kecil. 150.000 gitu. Jadi politik gimana? Ya politik itu dibangun sebagai upaya untuk gitu kan membuka ruang demokrasi melalui politik apa? Melalui politik yang berciri khaskan Indonesia. Ciri khas politik Indonesia apa? Guyub. Ciri keguyuban apa? Beda boleh, gitu kan? Tapi musuhan jangan. Kenapa? Kalau politiknya dibawa ke gaya perang. Sejak dari dulu kalau politiknya dibawa perang, yang riweuh yang di bawah, yang kebagian kaos 20.000 yang naik truk. Perangnya kebagian, digebuknya kebagian, ya kan? Keinjeknya kebagian, ya kan? Tapi kalau yang nyaman ya elitnya yang di Jakarta. Tidak kebagian riwe, tidak kebagian digebuk, tidak kebagian keinjek, makannya enak. Coba rakyat kecil yang ikut perang ribut, kasihan. Nanti kalau suaminya ada apa-apa, istrinya kalau sudah jadi janda siapa yang ngawinin kalau sudah pada tua? Ya kan? Nah itu, ini yang harus hati-hati. Karena apa? Karena bangsa ini sudah melewati masa-masa hidup berat, sudah melewati masa imperialisme Belanda dan Jepang, sudah melewati masa Orde Lama, sudah melewati masa Orde Baru, sudah melewati masa reformasi, ya kan? Kita sudah berdarah-darah. Bangsa ini sekarang nggak boleh. Dan nggak ada juga bahwa misalnya politik, kalau pasangan saya kalah maka bangsa ini akan hancur. Aneh aja. Aduh, emang kehancuran bangsa dan ketidakhancuran bangsa tergantung pada calon presiden dan wakil presiden? Enggak lah. Politik itu biasa, omongannya begitu hari ini. Kalau saya tidak, kalau pasangan kami kalah maka akan hancur bangsa ini. Besok begitu kalah kompromi. Gabung lagi pemerintah, nanti dapat jatah lagi kursi, adem lagi, ya kan? Sepi lagi, ngomongnya beda lagi, ya kan? Untuk itu ya sekarang itu Kademang, kita ini lagi ingin berusaha untuk membangun Indonesia agar dihuni oleh yang gemoy-gemoy. Nah, kita ingin sapi-sapi saya ini nanti gemoy. Biar selesai pilpres, nanti Idul Adha badannya gede-gede. Wow. Jangan kurus kayak gini nih, atau kayak gini. Nggak boleh. Makannya harus banyak. Nah. Nah, jadi pada akhirnya berpolitik, ya kan? Yang kemudian dengan munculnya istilah gemoy itu kan membuat kita riang gembira hidup ini. Dan riang gembira itu bukan pembodohan dan bukan kebodohan. Riang gembira itu adalah ciri dari masyarakat yang bahagia. Karena apa? Karena politik dibawa ketegangan, ternyata tegang-tegang juga hanya menguntungkan orang di Jakarta. Yang elit-elit aja ketegangan tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Karena kalau sudah punya jabatan, asalnya tegang-tegang,
juga nanti lupa pada apa yang diucapkan dan dijanjikan. Jadi ya politiknya riang gembira saja, dan kemudian memenuhi janji bukan nanti. Sejak sekarang dong kita penuhi apa yang menjadi harapan publik berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan kemampuan kita. Dan gemoy itu kan istilah yang muncul dari warga melihat ada seorang pemimpin yang badannya agak gemuk, kemudian gerakannya lucu, cara bersikapnya lucu, jadi lahirlah istilah gemoy. Karena gemoy itu juga kalimat yang biasa dipakai di masyarakat untuk apa? Untuk bayi yang gendut, maka bayi gendut disebutlah gemoy. Nihiang waktu kecil disebutnya si gemoy karena gendut. Kalau bapaknya nggak gemoy, kurus. Nah, kalau ini juga nggak gemoy nih. Kalau yang gemoy ini, nah ini gemoy nih. Ini gemoy nih. Ini gemoy. Ini gemoy. Ini gemoy. Ini udah gemoy ini. Ini gemoy. Ini bakal gemoy. Ini calon gemoy. Ini 6 bulan nih. Sebentar lagi gemoy. Ini. Yuk, kita jalani berpolitik Pilpres ini dengan riang gembira. Jangan membawa masyarakat, mengagitasi masyarakat ke arah pertikaian, konflik. Karena apa? Karena pada akhirnya konflik dan pertikaian hanya merugikan rakyat kecil.